Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para wanita penghuni surga setelah Maryam adalah Fatimah binti Muhammad, Siti Khadijah binti Khuwailid, dan Siti Asiyah istri Fir'aun. Hadis riwayat Ahmad. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Khadijah, ini malaikat Jibril telah datang dan menyuruhku untuk menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala kepadamu dan memberikan kabar gembira kepadamu dengan rumah yang terbuat dari kayu, tidak ada keributan dan rasa capek di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebaik-baik wanita langit adalah Siti Maryam binti Imran, dan sebaik-baik wanita bumi adalah Siti Khadijah binti Khuwailid. Al-Hadis. Benar, ini adalah kisah tentang istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Ummul Mukminin, Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Berikut kisahnya. Makkah tahun 68 sebelum Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 555 Masehi, adalah tahun yang istimewa bagi keluarga Khuwailid bin As'ad, karena di tahun itu lahir seorang bayi perempuan cantik di tengah-tengah keluarga Khuwailid bin As'ad. Bagi masyarakat suku Quraisy waktu itu, mempunyai anak perempuan merupakan sebuah aib. Banyak dari mereka yang mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka, bahkan sebelum sang bayi merasakan udara dunia. Namun tidak demikian dengan Khuwailid bin As'ad. Kehadiran bayi perempuan di tengah keluarganya disambut dengan sukacita. Khuwailid bin As'ad menamai putrinya Khadijah. Nama lengkap sang bayi itu adalah Khadijah binti Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab al-Quraisyah al-Asadiyah. Tumbuh di tengah-tengah keluarga yang terpandang dan bergelimang harta tidak menjadikan Khadijah sebagai sosok yang sombong. Justru keistimewaan yang ada pada dirinya membuatnya rendah hati. Julukan At-Tahirah tersemat padanya sebagai penghargaan bahwa Ibunda Khadijah adalah sosok yang mampu menjaga kesucian dirinya. Tahun 575 Masehi, Ibunda Siti Khadijah meninggal dunia. 10 tahun kemudian ayahnya meninggal dunia, menjadi yatim piatu beserta harta warisan yang berlimpah. Bagi sebagian manusia bisa menjadikan diri terlena dan berfoya-foya. Namun tidak demikian dengan Siti Khadijah. Justru kematian kedua orang tuanya membuatnya tumbuh menjadi seorang wanita yang mandiri. Sayyidatina Khadijah melanjutkan tradisi keluarganya sebagai pedagang. Tangan dingin Sayyidatina Khadijah membuat bisnis keluarganya berkembang pesat. Cantik, kaya, dan dari keluarga terpandang membuat Siti Khadijah menjadi bunga di Mekah. Banyak bangsawan dan saudagar kaya berebut ingin meminangnya. Namun yang mampu memenangkan persaingan nan ketat adalah Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi. Pasangan ini dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama Halah dan Hindun. Namun sayang, pernikahan itu tidak panjang usia. Abu Halah meninggal dunia dengan meninggalkan anak dan harta yang banyak untuk Siti Khadijah. Kecerdasan dan kepandaiannya dalam bergaul dan memanfaatkan peluang menjadikan seorang Khadijah wanita karir yang cemerlang masa depannya. Ternyata setangguh apapun Siti Khadijah, ia tetap saja seorang perempuan yang butuh perlindungan seorang laki-laki. Apabila dengan bisnis yang semakin berkembang pesat membuat Siti Khadijah merasa sudah saatnya untuk memulai lagi hidup rumah tangga. Di antara sekian banyak pinangan yang datang kepadanya, Siti Khadijah memutuskan untuk menerima pinangan Atik bin Aid al-Makhzumi. Namun lagi-lagi Allah menguji kekuatan mental Siti Khadijah. Suami keduanya pun meninggal dunia. Namun lagi-lagi Allah menguji kekuatan mental Siti Khadijah. Suami keduanya pun meninggal dunia.
kembali dalam kesendirian membuat Siti Khadijah tertempa menjadi wanita yang kuat. Banyak sebenarnya pinangan yang datang kepadanya, tapi Siti Khadijah menolak semua pinangan itu dengan halus. Siti Khadijah memilih untuk berkonsentrasi pada bisnis dan mengurus putra-putrinya. Suatu hari, Siti Khadijah mendengar kabar tentang seorang pemuda yang pandai, cerdas, dan sangat terpercaya. Dialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuda itu menjadi buah bibir warga Mekah karena kejujurannya. Tak heran, julukan Al-Amin tersemat pada pemuda itu. Penasaran dengan pemuda itu, Siti Khadijah mengutus asistennya Maisarah untuk datang kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, menawarkan pekerjaan yaitu membawa barang dagangan Siti Khadijah ke negeri Syam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima tawaran tersebut. Sebelum hari keberangkatan kafilah dagang ke negeri Syam, Siti Khadijah berpesan kepada Maisarah untuk melaporkan segala sesuatu yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdullah di Syam. Maisarah menyanggupinya dan bertolaklah rombongan dagang milik Siti Khadijah dengan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penanggung jawabnya. Selang beberapa lama rombongan itu kembali ke Mekah dengan sukses. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam mampu meningkatkan penjualan barang dagangan Siti Khadijah sehingga meraup keuntungan yang besar. Sesampainya di Mekah, Maisarah yang ditugaskan oleh Siti Khadijah untuk mengamati tingkah laku Nabi Muhammad datang menghadap Siti Khadijah. Inilah hasil pengamatan Maisarah. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam terbukti sebagai orang yang memiliki budi pekerti yang agung, berakhlak mulia dan jujur. Dia sama sekali tidak pernah berbohong dalam menjual barang. Apabila barang itu bagus, dia katakan bagus. Apabila barang yang dijual mutunya kurang bagus, maka dia pun mengatakan dengan sebenarnya, sehingga konsumen merasa puas. Selama perjalanan berangkat dan kembali ke Mekah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menjaga akhlaknya. Dia selalu menundukkan pandangannya, benar-benar sosok yang mengagumkan. Mendengar laporan Maisarah, Siti Khadijah semakin tertarik dengan kepribadian Muhammad bin Abdullah. Siti Khadijah mempunyai harapan lebih kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui perantara Nafisah binti Muniyah, Siti Khadijah mengungkapkan keinginannya untuk bisa mengenal lebih dekat dengannya. Nafisah binti Muniyah mafhum dengan maksud Siti Khadijah. Nafisah binti Muniyah kemudian mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terjadilah pembicaraan antara mereka. "Mengapa engkau belum menikah, Muhammad?" selidik Nafisah binti Muniyah. "Aku belum mampu untuk menikah," jawab Muhammad bin Abdullah. "Jika ada yang memenuhi kriteria sebagai istrimu, apakah engkau bersedia?" pancing Nafisah binti Muniyah. "Siapa wanita itu?" kontan Nafisah binti Muniyah menjawab, "Siti Khadijah binti Khuwailid." "Aku bersedia jika dia bersedia," jawab Muhammad bin Abdullah. Tidak menunggu lama, Nafisah binti Muniyah mendatangi Siti Khadijah. Tidak menunggu lama, Nafisah binti Muniyah mendatangi Siti Khadijah untuk mengabarkan berita gembira tersebut. Begitupun dengan Muhammad bin Abdullah. Beliau segera menemui pamannya Abu Talib untuk menyampaikan niatnya meminang Siti Khadijah. Mendengar ungkapan dari keponakannya, Abu Talib menyetujuinya. Abu Talib, Hamzah dan keluarga lainnya kemudian pergi menuju ke kediaman Amr bin Asad selaku paman dan wali Siti Khadijah untuk meminang Siti Khadijah. Dengan mas kawin 20 ekor unta muda, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Siti Khadijah binti Khuwailid. Wali dari Siti Khadijah diwakili oleh pamannya yang bernama Amr bin Asad, sedangkan dari pihak Muhammad bin Abdullah oleh Abu Talib dan Hamzah. Perbedaan usia yang cukup jauh, sekitar 15 tahun, serta kesenjangan ekonomi yang lebar antara mereka berdua tidak menghalangi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan Siti Khadijah radhiyallahu anha membangun rumah tangga yang penuh berkah. Allah Azza wa Jalla menganugerahi pasangan sempurna ini 6 orang anak, yaitu Qasim. Itulah mengapa Rasulullah juga sering dipanggil oleh penduduk Mekah dengan sebutan Abul Qasim. Kemudian Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum,
dan Siti Fatimah. Kedua anak lelaki meninggal dunia ketika masih bayi. Demikianlah kisah bagian pertama istri Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan akan kita sambung esok hari untuk bagian yang kedua.